Halo guys, selamat datang kembali di Football Mobile Division bersama gue Rizky, Gue Fadil. dan kali ini kita kembali lagi di Podcast. Football Podcast. Ini adalah series kedua sebelum kita itu pertama kali ngadain. Iya, udah ngadain podcast. Iya, podcast yang pertama, dan ini adalah week ketiga di liga top besar Eropa ya. Top besar ya. Iya, di Eropa, di top 5 top liga di Eropa. Dan kita di matchday ketiga ini atau week ketiga ini punya banyak pertandingan seru ya. ya, yang bisa dibilang tuh big match sih sebenarnya sih, yang harus dibahas sih. iya, yang seru buat dibahas menurut gue, karena ya yang kita tahu ya, kita ngomongin tentang football ini karena bakal bersangkut paut dengan team of the week dan player of the week di PES dan maupun di mobile. Tapi berhubung game-game yang kita mainin itu belum update, jadi ya belum masuk pemain-pemainnya. Dan di sini kita bakal mulai dari Premier League Liga Inggris ya. Liga Inggris. Di sini kita mempunyai match yang seru banget. Hari ini tuh main tuh kalau nggak salah tuh hari Senin, hari Minggu. Dan tak terduga banget ya menurut gue. Bener banget. Leicester City bisa Leicester City kontra Manchester City yang mainnya itu di Etihad Stadium. Oh, di kandangnya Manchester City. Ya, di kandangnya Manchester City. Di sini ada, kalian bisa lihat di sini untuk man of the match itu ada Jamie Vardy. Pasti sih. Karena dia itu berhasil mencetak hat-trick di match ini. Kita lihat di sini, kita mulai dari line up dulu ya mungkin ya. Kita mulai dari line up startingnya untuk Manchester City itu ada, dia memakai formasi 4-2-3-1. Ada Sterling di sana, ada Foden, De Bruyne, Mahrez. Di bagian CDM-nya ada Rodri dan Fernandinho. Untuk back-nya sendiri dia memakai back baru nih. Garcia Marquez dan Nathan Ake. Nathan Ake by the way itu baru muda dia ya, pemain muda. Nggak muda banget sih, sekitar umur 24 tahun kalau nggak salah, 24-25 tahun. Dan fullbacknya ada Walker dan Benjamin Mendy, dan kipernya tentu saja Ederson. Dan di sini kita lihat, kita ke seberang dia pakai formasi 5-4-1. Di sini ada 3 central back, Soyuncu, Evans dan Amartey. Dan untuk fullbacknya dia memakai Kastanye Justin. Dan untuk pemain tengahnya ada Mendy, Tielemans, Praet, Barnes, dan striker itu ada Vardy. Pasti Vardy. Ada beberapa pemain sebenarnya yang menurut gue itu ya harusnya sih emang kualitasnya sih jauh di atas Leicester ya untuk Manchester City sendiri ya. Dari kita lihat dari startingnya dengan pemain-pemainnya juga masih di atas angin ya. Iya, kalau mau dilihat ya Leicester City di sini kalian bisa lihat. Dan untuk di benchnya mereka membawa James Maddison, Ayoze Perez, ada Kelechi Iheanacho di sana, pemain striker muda ya. Hamza Chodburi dan Christian Fuchs, main tua dari Leicester. Dan untuk Manchester City sendiri di bench itu ada Liam Delap, Alexander Zinchenko, ada Aymeric Laporte, Ferran Torres, pemain muda yang baru dibeli pemain muda yang baru dibeli dari Manchester City. Dan Cole Palmer dan Thomas Doyle. Ya secara harusnya sih ya, secara kalau bisa dilihat harusnya tuh menang jauh dari statistik aja. Kalian bisa lihat di sini position aja 71% banding 28%. Ibarat 70% 30% lah. Iya, 70% 30%. Jauh banget sebenarnya untuk statistik. Di sini kalian bisa lihat duels won-nya itu tapi banyak Leicester menang ya. Areal duels won-nya juga 60 banding 40 juga sama. Dan total shooting-nya itu Manchester City punya 16. Shoot on targetnya 5. Dan luar biasanya Leicester di sini punya total shoot yang lebih sedikit daripada Manchester City, tapi semuanya on target. Shoot akurasinya 100%. Semuanya on target. Gila, benar-benar performance dari Jamie Vardy. Parah. Sebagai striker itu benar-benar gila banget berarti ya. Tajam banget di sini. Dan sisanya sebenarnya menurut gue di sini sih
gue nonton karena gue nonton juga ya untuk matchnya. Sebenarnya Manchester City itu menguasai jalannya pertandingan. Cuman sayang aja mungkin ya karena bola itu bundar kembali lagi. Udah itu. Ya, dan semua bisa terjadi di lapangan ya. Kalau dilihat di sini kayak tackles won, clearance-nya bisa menang, interception-nya sama. Di sini total passes-nya aja menang Manchester City 680 banding 267. Mungkin tadi kalau possession itu mencakup semuanya nih. Kayak iya, possession. Passing, long pass. Semuanya ya, pas akurasi kalian bisa lihat. Semuanya menang Manchester City. Pas akurasi, operation half, akurasi on half, total crosses saja gila banyak. Banyak banget. Mungkin nggak yang tadi kita bilang shoot on targetnya kalah ya jauh. Iya jauh 16 banding 7. Tapi Leicester berhasil 100%. Padat banget sih. Benar-benar 100% benar-benar on target semua gila. Dan di sini kita bisa lihat untuk yang mencatatkan namanya di top papan skor itu ada Jamie Vardy, hat-trick ya. Hat-trick Jamie Vardy di sini. Manchester City buka keunggulan menit 4 lewat Riyad Mahrez di sana. Dan Jamie Vardy mencetak hat-trick dan disusul oleh golnya Nathan Ake dan terakhir itu Yuri Tielemans. Untuk overall sih gue lihat sebenarnya Manchester City itu sebenarnya itu menguasai pertandingan. Iya. Tapi sayangnya gue nggak tahu kenapa. Iya. Mungkin karena yang dipasang backnya baru ya. Iya. Back baru yang dipasang oleh siapa namanya Pep Guardiola. Jadi mungkin bisa masuk juga antara tadi shoot on target dengan back yang kecolongan tuh bisa masuk ke shoot on target. Bisa masuk. Iya, bisa gitu ya. Tapi benar-benar standing applause juga buat Leicester City ya. Gila banget Pak. Mainnya tuh keren banget sumpah. Tapi by the way klasemen nih pertama. Nanti klasemen bakal kita bahas di akhir ya. Kita bakal lihat di akhir. Kita bakal lihat klasemennya juga. Dan di sini kita pindah ke negara Spanyol ya. Di sini ada match yang nggak kalah seru, penampilan luar biasa bombardirnya dari Atletico Madrid yang gila lagi. Wah parah sih, gue nonton pertandingannya gila banget. Parah. Kayak lini serang Atletico tuh. Gue juga sempat nonton. Serem sih. Parah banget sih. Dia punya Diego Costa, ada Joao Felix dan pemain baru. Dan ada juga ditambah lagi Luis Suarez. Ada Korea juga. Korea juga tuh gila banget. Marcos Llorente aja performnya itu gila-gilaan. Dan di sini ada man of the match-nya dimenangkan oleh Joao Felix ya. Dan kita lihat dari starting dulu. Starting untuk Atletico sendiri dia pakai formasi 4-4-2. Biasa ya. 4-4-2 yang dipakai sama Atletico karena Atletico pakai formasi 4-4-2 ya. Di sini ada Jan Oblak, Trippier, Savic. Di situ ada siapa tuh? Almeida siapa tuh? Almeida dan di situ ada Renan Lodi, Korea, Koke, Saul Niguez, Carrasco, Costa dan Felix. Dan untuk benchnya itu ada banyak juga ya. Vitolo, ada Ivan Sapojanic, Grbic, Vitolo, Luis Suarez, Thomas Lemar, Marcos Llorente, ada Thomas Partey, Hector Herrera, Mario Hermoso, ada Nuno Perez, Manu Sanchez. Dan di sini di Granada itu ada formasi 4-2-3-1 di sini yang sebenarnya jauh banget. Emang benar-benar gila. Makanya bisa digempur ya. Dan kita juga belum tahu banget pemain-pemain Granada juga. Mungkin ada beberapa. Striker ada Molina, Kennedy, Herrera, Rodriguez, Milaman Zema, Aziz, Vallejo, Duarte, Diaz Miguel, Folquer dan Silva. Dan kalau kita lihat di sini untuk overview-nya, kita lihat statistiknya ya mungkin ya. Kita lihat all stats-nya. Di sini ball position-nya itu nggak terlalu jauh. Tipis sih. 55 banding 45. Outside segala macam, goalsnya tuh 6, total shootnya 17 banding 11, nggak terlalu jauh ya sebenarnya. On targetnya 10 gila. Nggak beda jauh juga ya, 10, 17, 10. Shot akurasinya 58% dari Atletico dan 54% dari Granada. Beda tipis aja sebenarnya. Dan untuk statistiknya
tackle Swan, clearance emang harusnya sih emang menang udah di atas angin sih. Di atas angin ya untuk Atletico ya. Dan di sini gol pertama itu dicetak oleh Diego Costa, umpan dari Angel Korea ya. Angel Korea, asis dari Angel Korea, dan Angel Korea juga mencetakkan namanya di papan skor lewat asisnya Joao Felix. Dan di sini Joao Felix juga berhasil mencatatkan namanya dari asisnya Korea lagi. Dan by the way sini ya, gue nonton pertandingan tuh Korea memang ini banget aktif banget nih di tim ya? Di pertandingan ini gue nonton. Parah banget dari asisnya juga luar biasa. Iya, gue juga. Tapi gue kenotis sama permainannya Joao Felix sih menurut gue. Joao Felix lagi on fire banget di sini. Kayak ibaratnya gue ngelihat yang golnya dia tuh yang asis ke Korea itu gila keren banget itu asisnya. Iya. Muda lagi. By the way, kita nggak nampilin gol, kita nggak bisa nampilin golnya di sini ya karena kita tuh takut kena copyright. Ya, satu pasti. Bisa sih ya, nggak pasti. Iya, karena takut kena copyright, jadinya kita nggak nampilin golnya di sini. Jadi kalian bisa lihat aja langsung di layar itu ada statistiknya yang kita juga nampilin statistiknya kok di kita nampilin di video. Cuman kita nggak bisa nunjukin dari gol-golnya karena kita takut kena copyright itu. Jadi mohon maaf untuk yang ngasih saran minta ditampilin golnya segala macam karena ya itu alasannya tadi takut kena copyright. Nah, benar sekali. Dan di sini Joao Felix berhasil mencatatkan namanya juga. Marcos Llorente asis dari Luis Suarez. Dan Luis Suarez berhasil mencatatkan 2 gol terakhir. Itu gol yang terakhir, wah gila sih, skill banget. Skill parah. Gol yang pertama Luis Suarez itu sundulan ya, itu menit 85. Iya. Wow juga sih menurut gue. Iya, finishingnya Luis Suarez sama penempatannya pemosisian Luis Suarez itu benar-benar udah enggak diraguin lagi sebagai striker ya. Gila, tapi gol yang terakhirnya itu emang parah banget. Itu emang tenang banget sih. Iya tenang banget. Wah gila, gue udah gak habis pikir sama Atletico mungkin bisa jadi calon juara La Liga tahun ini mungkin. Iya. Nggak ada yang tahu. Bisa juga. Dan kita akan lanjut ke next match ya. Di sini itu kita pindah ke matchnya AS Roma dan Juventus. Kita pindah ke Italia. Sini ada sangat parah banget. Seru banget sih ini. Seru banget di sini pertandingan di kubu AS Roma. Ada mereka pakai formasi 3-4-2-1. Di sini ada central back baru yang baru didatangin dari sama AS Roma yaitu Kumbula. Dan Mancini, Ibanez, kiper ada Mirante. Dan pemain tengahnya ada Spinazzola, Pellegrini. Veretout, Santon, dan CAM itu ada Mkhitaryan, Pedro ini ya? Yang Chelsea ya? Pedro Chelsea yang baru didatangin juga. Dan Edin Dzeko di sini. Dan untuk di benchnya itu mereka punya Pedro Boer, Bruno Perez, Amadou Diawara, Mirko Antonucci, Justin Kluivert, Paul Lopez, Gonzalo Villar, Carles Perez, Ricardo Calafiori, Brian Cristante. Dan kita pindah ke Juventus. Itu mereka pakai formasi 4-4-2 biasa. Di sini ada Ronaldo Morata, Ramsey, Magny yang baru didatangin. Magny ya. Rabiot, Kulusevski juga baru didatangin juga pemain baru. Danilo, Bonucci, Chiellini, Cuadrado, dan Szczesny kipernya tentu. Dan untuk di benchnya mereka mempunyai Douglas Costa, Carlo Pinsoglio, Buffon, Frabotta, Rugani, Arthur, Erich Demiral, Giovinco Frioni, Mattia De Sciglio, dan Manolo Portanova, Rodrigo Bentancur, dan Paulo Dybala. Dybala ditaruh bench ya di sini ya. Ada beberapa pemain baru yang didatangin sama Juventus ya. Dan menurut gue sih Juventus juga pakai formasi baru ya. Dia biasa pakai 3 back tuh. Oh, dia biasa pakai 3 back. Bonucci, Chiellini sama sekarang lagian juga di sini kita bisa lihat Cuadrado digeser ke kiri ya, ke left back. Iya, ke left back. Biasa dia di tengah ya. Enggak, biasa dia tuh di right back. Dia di right back. Mungkin left backnya iya, justru menurut gue gara-gara itu sih kenapa dia pakai 3 back, karena dia tuh kekurangan pemain
di fullback ya. Fullback. Iya, jadi mereka itu punya 2 pemain right back, tapi left backnya tuh kosong. Jadi mungkin Cuadrado digeser ke kiri mungkin ya. Dan yang gue sayangin apa? Matic De Ligt. Kayak sayang banget sih Juventus beli Matic De Ligt yang pemain yang benar-benar bertalenta banget untuk jadi central back, tapi nggak pernah dimainin, jarang banget. Lebih milih Chiellini dan Bonucci. Itu dua CB yang menurut gue nggak bisa dipisahin sih. Mungkin Chiellini, Bonucci. Chiellini, Bonucci lah. Kita lihat di sini untuk one and only Cristiano Ronaldo mencatatkan namanya di Man of the Match pertandingan kali ini dengan 2 golnya Cristiano Ronaldo. Gila. Di sini possession, kita lihat statistik dulu ya. Statistik possession itu dimenangkan oleh Juventus 60% banding 40%. Duels won Juventus juga, areal duelsnya AS Roma. Dan total shootnya itu menang AS Roma 11 banding 8. Tapi kita lihat dari sini ke kiri semua sih. Sebenarnya ke kiri semua. Gitu. Sebenarnya sih AS Roma juga menciptakan peluang-peluang bagus sebenarnya. Sebenarnya gue nonton kemarin tuh peluang bagusnya emang di AS Roma, cuman emang belum paten banget AS Roma, jadi belum bisa dapat menembus pertahanan ya. Belum bisa nembus pertahanan. Di sini total passesnya dimenangkan oleh Juventus 600 400. Dan untuk passing sih sebenarnya sih menang AS Roma ya. Menang Juventus ya. Ada ke kanan semua ya. Dan di sini sayangnya red card diberikan oleh Rabiot ya di sini. Emang gue lihat sih kemarin kasar banget sih. Mainnya kasar banget. Badannya gede banget Rabiot. Gue baru nyadar Rabiot tuh badannya gede banget ternyata ya. Banget. Dan di sini gol AS Roma tuh dicetak oleh Jordan Vertonghen dan untuk Juventus sendiri dicetak oleh tidak diragukan goal machine. Mr. Cristiano Ronaldo. 450 gol di top Liga Eropa. Cristiano Ronaldo umur 30. Umurnya loh, kita umurnya 30. Umurnya itu 33 tahun kalau 33 tahun ya. Di Indo 30 tahun ya udah emang nih habis lah. 35 tahun. Cristiano Ronaldo masih bermain di negara besar, di klub besar dan masih parah banget. Goal machine. 2 match 3 gol, 1 assist. Shoot akurasi 60%, 82% pas akurasi. Gue luar biasa banget untuk sama Cristiano Ronaldo. Pemain disiplin sih menurut gue dia. Iya. Benar-benar gila banget sih untuk Cristiano Ronaldo ini. Makanya respect buat Cristiano Ronaldo. Dan kita juga nggak bisa bohong juga kalau Cristiano itu adalah salah satu pemain terbaik di era ini selain Messi ya. Oke, kita langsung pindah aja ke match satu lagi. Di sini ada Barcelona. Baru kita omongin Lionel Messi keluar. Baru kita omongin rivalnya langsung keluar. Barcelona. Match Barcelona melawan Villarreal ini salah satu. Demen sih bahas nih. Salah satu match yang menurut gue itu ya big match juga sebenarnya. Villarreal karena Villarreal itu bukan klub kecil sih. Klub kecil ya, ibaratnya Spanyol itu benar-benar klub. Mungkin kalian taunya ya Madrid sama Barca, tapi yang lain Villarreal, juga Sevilla itu benar-benar klub besar juga. Dan di sini untuk man of the match-nya itu ada Ansu Fati. Pemain muda sekali. Pemain muda sekali di sini. Ansu Fati umur 17 tahun. 17 tahun. Kalian lihat. Bayangin 17 tahun. Di season ini telah mencetak 2 gol di 2 matchnya dia. Shoot akurasinya 100%, pas akurasinya 83%. Amazing talenta ya. Di sini ada yang dipunyai oleh Barcelona. Kita lihat line up-nya di sini. Untuk Barcelona sendiri dia memakai formasi 4-2-3-1. Mengejutkan ya. Messi ditaruh depan ya. Gue kira pakai 4-3-3 loh. Makanya. Nah, dia pakai 4-2-3-1 di sini ya. Pantesan kemarin Messi kurang berperan ya. Mungkin enggak kelihatan, mungkin di striker. Gara-gara striker. Striker enggak jadi. Enggak kelihatan banget sih Messi. Di sini Pak ada Ansu Fati, di belakang Messi itu ada Ansu Fati, Coutinho dan Griezmann. Untuk CDM-nya ada De Jong dan Busquets. Back-nya itu ada Clement Lenglet, Pique. Fullback-nya biasa Roberto Alba dan kipernya itu sekarang itu yang dipakai itu Neto. Dan di sini kembalinya
kembalinya Ousmane Dembele ya, yang yang apa namanya udah lama banget cedera. Jadi akhirnya dimainkan juga di sini. Di sini Miralem Pjanic juga main. Dan untuk benchnya line up Villarreal juga 4-4-2 ya. Gila pemainnya loh. Kipernya Asenjo, ada Raul Albiol, ada Gaspar, ada Torres, ada Gomez juga, Coquelin sama Dani Parejo sekarang pindah ke Villarreal. Dari Sevilla ya, dibeli oleh Villarreal. Dan Chukwueze juga ini untuk yang kalian tahu pemain TOTS. Chukwueze lu tau nggak? Hitam orangnya, ada Chukwueze nih. Baru dibeli juga. Paco Alcacer dan Gerard Moreno. Sebenarnya pemain-pemainnya kualitasnya sih juga nggak terlalu jauh ya. Sih. Tapi bisa dibantai 4-0 di sini. Benar-benar 2 gol Ansu Fati di menit pertama itu benar-benar magic banget sih Ansu Fati. Luar biasa ya. Ini kita lihat positionnya, of course Barcelona. Pasti positioning Barcelona main. Dan itu 4, total shootnya itu 17 full kiri ya. Total attack-nya gila rata kiri. Total attack-nya. Shoot inside box-nya juga sama, outside box-nya juga. Kiri semua emang benar-benar kayak dibantai abis ya, benar-benar ya. Barcelona emang luar biasa. Di sini ada 2 gol pembuka Ansu Fati menit 15 dan 19. Lionel Messi, Ansu Fati asis dari Jordi Alba, dan yang kedua itu asis dari Philippe Coutinho. Ngomongin soal Philippe Coutinho juga. Dia sempat dipinjam dari Munchen dibalikin lagi. Dan Philippe Coutinho ini menurut gue sekarang itu turun ke apa namanya central attacking midfielder. Dan menurut gue tuh sekarang tuh dia jadi lebih apa ya ibaratnya. Kalian bisa lihat di sini statistiknya untuk season ini 2 match 1 assist, 92% pas akurasi dan 80 touch matchnya. Tackle semuanya 100%, duel semuanya 62%. Kalian bisa lihat performanya dari Philippe Coutinho ini menurut gue ngelonjak drastis gitu daripada sebelumnya yang dia waktu dia main di Barcelona. Iya, Barcelona yang semenjak dipinjam dari Munchen dibalikin lagi ke Barca, performanya dia itu bagus banget. Naik lagi ya? Iya, benar-benar naik lagi. Gue juga kayak kenotis juga sama performanya. Dan gue juga sempat kemarin lihat lagi warming up Barcelona dan gue kaget nih ada Philippe Coutinho. Iya, lu nggak tahu gue kirain siapa ya? Philippe Coutinho. Kirain lu tuh udah dibeli sama Munchen. Iya, kirain gue tuh dibeli. Taunya. Tapi tetap untuk yang apa namanya pemain yang paling enak dilihat di match ini tuh emang Ansu Fati. Dia tuh aktif banget sih. Mungkin gara-gara ini ya. Gara-gara muda mungkin ya. Muda 17 tahun. Tapi ya. Emang dari skillnya kita nggak meragukan lagi Ansu Fati. Gua awalnya tuh ngeliat Ansu Fati ini kayak apa ya, kayak maksudnya tuh biasa aja gitu. Nggak taunya apa namanya talentanya dia itu bagus banget ternyata, kayak finishingnya dia. Dan di sini gue nggak tahu si Messi itu striker ternyata. Oh jadi mungkin gara-gara itu ya. Messi di sini mencetak 1 gol by the way dari itu penalti ya. Penalti yang dibuat oleh Ansu Fati juga sebenarnya. Soalnya Ansu Fati yang dilanggar. Jadi kayak harusnya itu Ansu Fati bisa mencetak hat-trick. Kalau hat-trick ada trik ini di sini nih. Kenapa harus diberikan nama Messi ya? Padahal yang kita tahu Ansu Fati bisa aja mencetak hat-trick pertama mungkin ya. Hat-trick pertama mungkin ya. Ada yang hat-trick pertama untuk Barcelona. Tapi ya mungkin dikasih ke Messi mungkin ya. Iya mungkin senior kan. Enggak tahu juga kita. Tapi pokoknya untuk Ansu Fati gila sih. Keren banget sih. 12 tahun. Saya nge-plus untuk Ansu Fati ya. Benar-benar amazing talent banget dari Barcelona. Dan di match terakhir kita akan punya match Liverpool. Big match, salah satu big match di London. Liverpool kontra Arsenal. Yang kalian tahu di Community Shield terakhir itu Liverpool itu berhasil dikalahkan Arsenal. Lewat adu penalti. Iya. Dan beberapa match sebelumnya juga Arsenal berhasil mengalahkan Liverpool. Oh jadi seimbang? Iya enggak, Arsenal emang rada kemarin tuh emang kayak benar-benar bisa nanganin. Gue kira emang bakal rame nih. Di Di sini tuh untuk line up-nya kalian bisa lihat di sini.
seperti biasa 4-3-3 nggak pernah ganti ya pemainnya juga. Dan pemainnya juga dari itu dulu aja. Firmino, Salah, Mane dari since 2017. Depannya tuh ini udah. Iya 2017. Wijnaldum, Fabinho, Keita, Robertson, Van Dijk, Gomez, Alexander-Arnold, Alisson. Dan untuk Arsenal sendiri dia pakai formasi 3-4-2. Aubameyang, Lacazette. 3-4-3. Oh iya 3-4-3 sorry. 3-4-3. Aubameyang, Lacazette, Willian pemain barunya, Maitland-Niles ditaruh di left mid, Saka, Mohamed El-Neni, Hector Bellerin, Tierney, David Luiz dan Holding. Tapi kipernya itu ada Brand Leno. Sorry nih, si siapa? Maitland-Niles di game ya. Di game tuh posisinya right back. Emang di sini enggak, emang right back. Oh, right back. Emang jadi pertandingan ini dipasang di left mid ya. Left mid. Harusnya sih ini tempatnya Bukayo Saka ya, cuman nggak tahu ya Bukayo Saka di bawah apa enggak. Ada Bukayo Saka tapi kenapa nggak ditaruh ya? Di sini juga ada pemain baru juga, ada Gabriel. Untuk kalian yang tahu pemain dari Los Lille Liga 1 CB Gabriel. Yang badannya gede banget. Di sini ada Nicolas Pepe juga, Edward Nketiah juga bagus, dan Ceballos, Bukayo Saka. Dan kita lihat langsung untuk Man of the match itu ada Sadio Mane. 2 gol 1 gol Sadio Mane. Dan di sini posisinya 65 34. Sebenarnya sih attack-nya lihat kalian bisa lihat 21 dong. Emang gue nonton sih total shootnya. Emang Liverpool emang bener-bener gempur abis banget pokoknya. 21-4. Shot on targetnya tuh 8-3. Shot akurasinya masih kalah sih, emang sih banyak yang miss juga. Shot inside the box, shot outside the box-nya 12-9, 3-1. Dan di sini untuk passesnya itu Liverpool juga berhasil menang 395. Pas akurasi 88% dan Arsenal 75%. Dan successful crossesnya itu 13% banding 0. Ratanya kasih Liverpool sih. Iya, emang posisinya itu emang nyerang mulu Liverpool di sini. Gol pertama dicetak oleh Sadio Mane di menit 28. Sorry. Alexander Lacazette di menit 25 ternyata. Arsenal berhasil ngegolin duluan padahal. Dan di sini disusul oleh gol Sadio Mane menit 28 dan 34 susul lagi Andre Robertson. Dari asisnya Trent Alexander-Arnold. Arnold sih ini banget ya, aktif banget sih kemarin gue lihat. Iya, aktif banget sih. Ya, emang nggak salah sih emang dia jadi right back terbaik di dunia ya. Menurut gue sih dia overlappingnya juga tepat banget ya. Dan passingnya itu yang nggak bisa akui juga sih. Dan di sini ada kita ngelihat debutnya dari seorang striker baru yang baru dibeli, yaitu Diego Jota. Dan berhasil mencetak gol pertamanya juga di match debutnya. Dan ini gue juga baru tahu Diego Jota. By the way, Diego Jota ini itu adalah pemain dari Wolverhampton yang baru dibeli sama Liverpool di musim ini ya. Musim season baru ini. Diego Jota. Umur 23 tahun. Di season ini 1 match 1 gol. Shot akurasi 33, pas akurasi 86. Ya menurut gue sih yang nggak ada salahnya dong, Liverpool emang harus mencari opsi untuk gantinya Firmino. Karena Firmino itu sebenarnya sih itu bukan striker ya, dia itu lebih ke central forward. Di belakangnya Salah sama Mane, ya kan. Masuknya tuh bisa ke CAM juga bisa. Jadi ya wajar aja kalau misalkan Firmino itu jarang banget ngegolin. Karena dia tuh lebih punya peran sendiri menurut gue, berbagi passing ke Sadio Mane dan Salah. Dia menurut gue striker yang nggak terlalu maruk sih dia. Iya, ibaratnya itu dia emang cocok sih 4-4-3 sih. 4-3-3 fase 9 ya kan, karena dia pakai CF. Dan untuk Arsenal sendiri menurut gue sih seharusnya sih ya untuk dari kualitas pemainnya Lacazette, Willian nggak jauh banget sih sebenarnya, cuman ya mungkin karena konsisten dan mungkin udah confident kali Liverpool ya dengan pemain seperti itu. Mungkin juga di kandang Liverpool juga kan. Iya benar juga. Dan untuk Thiago Alcantara sendiri nggak kebauan. Thiago Alcantara
Padahal gue pengen banget ngelihat matchnya dia Thiago Alcantara itu. Dan by the way juga yang match kemarin dia tuh belum sempat ikut latihan ya. Iya, yang waktu dia versus siapa? Chelsea. Iya, Brazil menang 2-0 itu dia nggak sempat ikut latihan. Improvisasi dari seorang maestro lapangan tengah Thiago Alcantara. Bebas, banyak udah banyak trofi dia. Iya, udah bebas. Oke, di sini oh iya, gue lupa nih. Apa? Kita masih punya satu match lagi nih. Yang terbaru di sini. Yang lagi hangat-hangatnya baru tadi malam beres, yaitu ada di Chelsea versus Tottenham. Cuman ini bukan dari Premier League, ini dari Carabao Cup. Oh iya. Ini bukan Liga, bukan Liga. Bukan Liga, ini Cup. Okay. Dan di sini Tottenham memakai formasi cukup berbeda ya, 3-5-2. Baru pertama di sini 3-5-2 formasi. Cuman menyerangnya tuh rada ngelebar ya? Iya, kenapa ya? Formasinya di sini 3-5-2 ya? Iya, 3-5-2 di sini. Ada Hugo Lloris, Tanganga, Alderweireld, Dier, dan juga di sini ada Reguilon, pemain baru yang baru datangin, Ndombele, Sissoko, Carvalho, Aurier, Lamela dan Bergwijn. Dan di sini untuk Chelsea sendiri dia pakai formasi 4-2-3-1. Di sini ada Mendy, kiper baru yang baru didatangin, banget. Lu pasti tahu. Mendy. Itu kiper paling lumayan ngeselin ya untuk di FIFA Mobile ya menurut gue ya. Dan di sini Azpilicueta, Tomori Zouma, Ben Chilwell juga baru datang dari Leicester City. Jorginho, Kovacic, Hudson-Odoi, Mason Mount, Werner ditaruh di CAM, dan Giroud sebagai tunggal striker ya. Striker tunggal. Dan kita bisa lihat langsung di kita lihat di statistik mungkin ya. Statistiknya itu kemana nih? Oh, nggak ada statistiknya boy. Nggak ada boy. Langsung gol-gol ya mungkin gara-gara ini kali ya. Penalti. Gara-gara UEFA Cup mungkin ya. Jadi nggak ada statistiknya. Jadi kita langsung aja lanjut kita buka. Itu ada Timo Werner berhasil mencetakkan gol pertamanya. Enggak. Gue lupa. Kayaknya sih nggak pertama sih. Harusnya sih nggak pertama. Mungkin kalian bisa komen di bawah ya. Ini gol pertamanya untuk Timo Werner atau bukan. Tapi golnya itu bener-bener bagus banget sih emang. Gue belum sempat nonton sih. Gue nonton emang kualitasnya Timo Werner itu banyak kesempatan juga dibuat oleh Timo Werner. Dan ya emang kelasnya dia emang harusnya seperti itu. Dan memang aslinya tuh dia posisinya tuh striker ya. Striker. Dan di sini dibalas oleh golnya Eric Lamela. Dari asisnya Sergio Reguilon, pemain baru. Yang cukup ngeselin juga sih. 8-3 Reguilon. Menurut gua. Oh, zaman-zaman TOTS, zaman-zaman TOTS itu lumayan left back Reguilon tuh lumayan ngeselin ya. Ngeselin tuh. Dan gara-gara ini cup jadi 1-1 berlanjut ke penalti. Di sini dan gue akan notice juga sama performnya dari Mendy, perbarunya Chelsea. Banyak ngelakuin save. Clean sheet. Maybe kalau nggak salah sih, kita lihat ya. Kalau nggak salah sih ada clean sheet ya. Dari Mendy. Kita lihat di sini itu 197 itu 2 meter gila. Coy. Oh, save match-nya itu ada, dia main pertama kan kebobolan 1, save-nya itu ada 2 save yang belum clean sheet tapi belum. Iya, ada 2 save yang dilakukan oleh Edouard Mendy. Lumayan ya. Dan di sini tuh penalti takernya itu dicetak dari Tottenham, ada Eric Dier, Eric Lamela, Pierre Hojbjerg, pemain baru juga, Lucas Moura dan Harry Kane. Dan untuk Chelsea, Tammy Abraham, Cesar Azpilicueta, Jorginho, Emerson dan gagal di Mason Mount. Dan gue tahu nih kenapa Harry Kane ditaruh di belakang, mungkin buat penentuan tuh sangat krusial banget ya. Nah kayak gini gagal ya. Ya gue sih bisa maklumin ya karena Mason Mount itu pemain muda. Dan gue jujur nonton waktu penalti takernya sih emang jauh banget sih. Itu kayak melebar ke kanan. Oh itu melebar ke kanan, nggak ke tepis, melebar ke tiang. But ya game tegang pasti ada. Apalagi pemain muda masih belum bisa
ngontrol emosinya segala macam. Jadi ya kita kasih respect juga untuk Mason Mount juga ya, karena ya perform itu udah bagus banget juga sih. Heads up ya, jangan bersedih ibaratnya ya untuk Mason Mount. Dan akhirnya Chelsea harus keluar karena tersingkir dari Tottenham. Hampir aja Mourinho dipermalukan lagi nih oleh Lampard. Hampir aja ya di sini ya, tapi berhasil diselamatkan oleh Mason Mount yang gagal menendang free kick penalti kick. Jadi kita langsung bahas aja ke ini ya, untuk apa namanya table-nya untuk di klasemen dari La Liga dulu kita cek. Untuk di match ketiga ini Getafe masih berdiri di kokoh di puncak klasemen. Barcelona 10, Real Madrid justru turun karena seri. Dia mengalami seri 1 kali. Atletico di posisi 9, Villarreal malah justru yang bagus-bagus malah turun ya. Dan cuman Valencia doang yang ini baru ya, Ini baru week ketiga. Ya. Baru week ketiga. Di sini jadi kita nggak bisa nyimpulin. Ya, dan di sini juga ada table untuk Premier League. Kita bisa lihat Leicester City kokoh di puncak pertama karena menang gol ya. Liverpool naik kedua. Banyak. Iya, karena tadi kemarin menang 5-2 kan. Everton ketiga, Aston Villa keempat. Dan sisanya di bawah-bawah. MU masih 14 ya, masih sabar untuk fans MU. Serie A di sini kita lihat untuk tabelnya ada Napoli, Milan, Hellas Verona nih baru ya. Juventus turun tempat karena seri juga. Atalanta, Lazio dan Inter masih di bawah. Masih di Napoli kokoh di puncak klasemen. Dan kita lihat Liga 1 tentunya udah pasti. Belum. Rennes, makasih ya. Rennes lolos Lille ya. Paris Saint-Germain dia tuh kalah gol doang sih. Enggak nih. Seri ya? Ada seri. Enggak. Lolos 2 kali. Oh iya, yang waktu itu lawan siapa namanya? Yang kartu merah banyak banget itu. Marseille. Kalah. Ya ntar juga balik lagi. Tenang aja Bang Neymar, Mbappe. Dan di sini untuk Bundesliga ada Hoffenheim yang berhasil ngalahin Bayern Munchen di week ketiga ini. Iya, gua tahu. 4-1. Dan ya mungkin udah bosan menang kali. Mungkin ya tahu juga kita. Iya, namanya bola itu bundar ya. Balik lagi. Ya untuk segini aja mungkin ya, karena udah habis juga untuk match-matchnya. Udah kita bahasin semua. Dan kita nggak bahas semuanya tuntas karena ya seru-seru aja kita bahasnya. Iya, yang menurut kita itu big match ya. Yang kita bahas di sini. Dan ya mungkin sekian aja mungkin dari untuk football podcast week ketiga dari FMD. Dan like dan komen jika kalian suka dengan konten ini, dan jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng di bawah sini. Dan jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram di Football Mobile Division, karena kita akan membagikan materi-materi juga lewat Instagram juga. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, dan boleh share juga ke di sosial media kalian ketika kalian lagi nonton kita ya. Di Instagram boleh, dan tag juga di Instagram di @Football Mobile Division. Oke. Kalau misalkan ada saran bisa masukin, bisa komen di kolom komentar tentang football podcast ini. Dan sekian dari kita ya. See you in the next video. Bye.